Halo teman-teman, selamat datang di podcast Teman Cerita. Cerita suka duka, ceritakan semaunya. Halo teman-teman, Halo, sekarang aku bersama Ari. Mas Ari. Jadi Mas Ari ini salah satu coffee enthusiast. Tapi fokusnya kemana sama Mas? Aku sendiri fokusnya lebih ke roaster sih sebenarnya. Ke roastery. Dan itu sampean mulainya itu dari awal pembibitan atau langsung ke hasil panen di roasting? Nah, awalnya sih kalau aku sendiri mulai dari awal pembibitan. Soalnya aku sendiri lebih ke dulu sempat terjun langsung ke perusahaan, di mana perusahaan itu emang fokus ke pembibitan sampai hasil panen. Hanya pembibitan sampai panen aja. Ya, benar. Lalu setelah panen kan setauku ada proses lagi kan Mas? Itu enggak sama nih waktu itu. Di perusahaan itu enggak? Perusahaan itu enggak, masih Berarti- belum. Oh, berarti hanya hasil panen, hasilnya langsung dibawa ke sana. Oh. Di sana sendiri sih lebih ke hasil panen, asal petik merah, ya udah selesai sampai sana. Awalnya segitu. Cuman mulai belakangan tahun ini mereka udah mulai kayak natural, full wash, terus anaerobik, aerobik. Dan itu yang memproses tetap petani sini. Tetap petani sendiri. Jadi mereka ngasih bibit, terus mereka kasih pelatihan-pelatihan gitu. Jadi mulai dari sana petaninya diusahakan gimana caranya mereka mandiri untuk prosesnya. Jadi perusahaan itu tinggal cari pasar yang lebih gede, mereka kumpulin hasil petani, baru mereka keluarin lagi. Gitu. Berarti petani walaupun itu kebunnya sendiri tetap terikat kontrak sama perusahaan itu ya? Bisa dikatakan kayak gitu. Nggak bisa berarti untuk dia distribusikan sendiri kemana gitu? Kalau untuk yang kontrak, biasanya nggak semua dari kebun petani dia masukin ke kontrak itu. Soalnya perusahaan itu milih satu proporsional landscape. Itu gimana maksudnya Mas? Nah, jadi proporsional landscape itu lebih ke gimana kontur tanah di sana, kadar air, kayak gitu-gitu deh. SOP-nya sampai ke situ juga? Benar. Oh, kukira itu SOP-nya cuma bibit apa yang dipakai, terus dirawat dengan cara bagaimana. Ternyata kontur tanah juga mempengaruhi hasil Kontur panen. tanah. Kadang juga ada beberapa yang nano lot atau micro lot, itu mereka ngitung jumlah elang yang datang di kebun itu. Apa itu Mas? Elang, burung elang. Oh, burung. Jadi tiap harinya ada berapa kali burung elang hinggap di kebun itu. Emang burung elang hinggap ke kebun kopi itu kenapa? Soalnya kalau udah ada burung elang itu kan ngelambangin bahwasannya dia adalah rantai makanan paling atas. Otomatis kalau rantai makanan paling atas terjaga, ekosistem di sana sehat. Oh, indikatornya dari burung elang itu. Berarti semakin banyak burung elang yang ke sana, semakin bagus perkebunan di situ. Oh, soalnya prinsip yang diajarin kalau di sana itu lebih ke kita usaha perkebunan kopi, tapi kita nggak fokus ke kopinya. Jadi kita itu merawat ekosistem yang ada di sekitar kopi. Seperti apa aja Mas? Biasanya kayak tumbuhan pendampingnya kayak lamtoro ya, gitu. Benar. Terus ekosistem kayak hewan-hewan yang ada di sana, rantai makanannya nggak boleh terputus. Soalnya nanti bakalan ngaruh ke hama-hamanya. Kalau rantai makanan udah terputus, otomatis ada salah satu hama yang pasti meledak di sana. Oh, berarti kayak hama karat daun gitu-gitu. Benar. Berarti terjadi karena pemutusan rantai makanan itu sendiri. Oh, aku baru tahu Mas. Jadi mereka inginnya tiap kali kebun yang mereka kontrak itu benar-benar organik. Kayak gitu sih. Itu untuk terus kan pasti ya dikasih pupuk atau apa gitu Mas ya. Itu juga ada SOP dari sana, pakai ini, pakai itu gitu. Oh, tapi nggak disuplai dari sana? Tetap disuplai dari sana. Semua kit yang dipakai oleh petaninya mereka suplai dari perusahaan. Jadi petani tinggal ngerjain aja lahannya. Kayak gitu. Berarti enak ya Mas ya. Terus kalau seumpama andai kata dia itu ada hama something gitu, walaupun udah dijaga, tapi ada hama something yang membuat kopinya itu nggak terlalu bagus untuk dipanen. Itu kontraknya tetap jalan atau gimana? Tetap jalan. Bagaimanapun backup dari perusahaan, ada baik buruknya hasil panen, tetap mereka backup.
dan hasilnya tetap full seperti kontrak. Iya. Oh, berarti sangat aman ya kalau gitu, Mas? Aman. Itu biasanya petani atau PT-PN, Mas, yang dapat gituan? Kalau kayak gitu biasanya petani rakyat. Kayak gitu. Soalnya kalau dari mereka sendiri, visi dari perusahaannya itu mereka gak mau ambil dari perusahaan-perusahaan gede. Jadi mereka pengen ngembangin gimana rakyat kita bisa mandiri. Terus Saman di situ di wilayah mana aja? Kebetulan aku di daerah Tapakuda. Itu dari Banyuwangi sampai Probolinggo. Yang ditanam kopi yang sama atau beda? Beda Beda jadi semua. di sana sendiri mereka ngelihat kondisi landscape seperti apa, terus mereka bisa nentuin bibit apa dari varietas apa yang bakalan ditanam di daerah itu. Gitu sih. Berarti landscape itu menentukan bibit yang bakal ditanam. Bener. Kayak gitu. Oke, berarti kan nganu ya, Mas ya. Tapi kalau berbeda jenis kopi gitu, pupuknya sama nggak, Mas? Kalau dari perawatan relatif sama. Cuman mungkin di penanganan kecil kayak apa namanya penyiangan, ada beberapa varietas yang emang nggak boleh terlalu banyak penyiangan kayak gitu. Dan ada salah satu varietas yang emang butuh penyiangan yang benar-benar optimal kayak gitu. Oh, aku baru tahu juga. Terus sekarang sama kan fokus ke roasting ya? Itu sama roastingnya itu kan ada beberapa apa namanya kayak fus, natural anaerob gitu. Sama itu fokus ke satu aja atau ke beberapa? Ke beberapa kebetulan dari beberapa produkku emang ada dari satu jenis itu honey, natural, fluos. Cuman aku yang nggak pakai ini sih. Kenapa, Mas? Belum pakai. Soalnya ya namanya juga bisnis ya, Mbak. Ngelihat pasar. Oh, berarti tergantung pasar. Soalnya pasar semi wash di sini kurang apa ya namanya? Kurang excited gitu. Apa yang namanya semi wash sendiri kan biasanya punya karakter klasik yang mouthfeel-nya dia berat. Gitu. Aku belum pernah sih kayak minumnya semi wash. Semi wash itu kan belum sampai tahap full wash kan, Mas? Belum. Lah ya, setengahnya atau? Setengahnya dia udah dihalem. Gitu. Terus sama ada spek khusus nggak untuk roasting, memilih kopinya itu apa aja gitu? Nah, mungkin kalau speknya sendiri kalau dari aku yang penting udah masuk petani bisa bilang ini specialty dalam artian kadar air harus sekian, terus defect harus sekian, mungkin sudah oke sih. Cuman dari aku sendiri yang aku tekanin ke petani-petaniku harus jelas dari varietas apa. Soalnya namanya juga roasting ya, Mbak. Kalau udah varietas kita bingung, kita juga mau ngulik agak kesusahan. Soalnya kayak beberapa varietas kan kopi sendiri nih terdiri dari 6 asid dasar gitu. Yang apa namanya paling dominan itu sitrik sama malik. Otomatis kita harus melihat dari varietas ini asid yang seperti apa yang nanti bakalan dimasak jadi glukosa gitu sih. Sejauh itu ya, Mas ya, untuk belajar merosting? Bener ya sih. Cuman kalau udah biasa enggak. Oh, soalnya aku bener-bener belum tahu dunia roasting, Mas. Jadi aku baru tahu ketika varietas itu sudah jelas apa bakal kelihatan ketika roasting. Tak kira dari profil apa tadi yang kayak natural, full wash itu kadang sometimes kan sudah punya ciri khas rasa atau biasanya. Bener. Ketika full wash biasanya rasanya agak rempah gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Kukira gitu aja. Terus berarti Saman merosting itu petaninya Saman bimbing dari awal juga? Iya. Kebetulan ada beberapa produkku itu emang dari 2015 kita gandeng terus. Itu. Oke. Jadi dari 2015 mereka udah tanya gimana sih pasar kedepannya seperti apa. Tanya ke Saman. Kebetulan ya namanya aku sendiri bukan peramal juga ngerti. Waktu itu Saman jawabnya gimana, Mas? Jadi ya mungkin kita lebih ke petik merah aja dulu. Soalnya pada tahun-tahun itu masih belum gede banget pasar yang harus natural, terus pasar-pasar eksperimental mungkin di Jawa Timur sendiri masih kurang. Cuman akhir-akhir ini kan udah agak tinggi nih
permintaan pasarnya gitu. Jadi dari mereka sendiri banyak eksperimen kayak gimana sih natural anaerobik gitu-gitu. Berarti mereka juga belajar dari sampean? Enggak. Belajar sendiri. Kita bukan dari aku sendiri di sini bukan mentor sebenarnya. Aku sendiri lebih ke teman sharing di sini. Jadi aku pengen jaga gimana dari pertanian sampai ke roasting itu ada rantai pemasaran yang lainnya bagus gitu. Jadi roaster itu minta apa, petaninya juga bisa nyediain apa gitu. Soalnya dari roaster sendiri kan harus ngerti gimana sih pasar di dunia kafe gitu yang banyak diminta oleh konsumen kopi yang seperti apa. Jadi rantai pemasarannya lebih tertata rapi kayak gitu. Terus Saman mengamati kayak Saman bukan daerah sini aja kan Mas? Ngambil kopinya kan di beberapa daerah kan. Nah itu mengamatinya gimana Mas? Kebetulan kalau yang aku ambil sampai sekarang itu petani-petani yang dulu ikut perusahaan yang tempatku kerja kayak gitu. Jadi beberapa SOP mereka udah banyak diajarin oleh perusahaan, terus beberapa tekniknya juga mereka udah pegang. Soalnya kalau dari perusahaan yang dulu itu petaninya sampai beberapa yang benar-benar aktif mereka bimbing sampai ikut pelatihan sekolah kopi kayak gitu. Berarti mereka sebenarnya udah melek tentang pertanian ya Mas ya? Iya. Untuk di sini sendiri gitu juga nggak? Kalau di sini sendiri sih sebenarnya baru 2 tahun akhir ini sudah mulai melek kayak gitu. Tapi sama kan juga buka usaha bisnis kopi ya ini ya. Untuk peminat konsumen itu rata-rata kopi luar Banyuwangi atau di Banyuwangi? Kalau di sini sendiri, lebih ke kopi dalam Banyuwangi. Itu kopi Banyuwangi sendiri yang dicari. Cuman beberapa mungkin persentasenya sekitar 60-40 gitu. Soalnya dari konsumen-konsumen di sini 60% masih minta robusta. Gitu. Berarti konsumen di sini masih kurang tahu tentang kopi filter V60 Ibu. Nah, benar. Lah, terus di sini kan berarti peminatnya pada robusta ya Mas ya. Otomatis yang dikonsumsi biasanya kan juga robusta. Padahal di sini juga ada kebun arabica juga sebenarnya. Lah terus kebun arabica ini dulu kemana? Dulu 2 tahun lalu waktu kopi arabica di sini masih belum ketemu sih bahasanya. Soalnya lahan arabica di sini dulu adalah lahan yang terbengkalai. Ada tapi nggak dirawat gitu. Soalnya dari petaninya sendiri itu nggak ngerti kalau itu arabica. Malahan. Dulu 2 tahun yang lalu petani itu benar-benar nggak ngerti, jadi hasil panen arabica mereka tetap jual seperti robusta. Padahal tapi kan arabica kan beda tuh caranya Mas merawatnya. Tapi waktu itu mereka buat sama rata. Iya, buat sama rata. Soalnya kebun arabica di sana itu ya namanya terbengkalai ya, udah gak di penyiangan udah gak dibetulin, terus pupuk pun kadang udah gak dikasih. Soalnya mereka mikir kenapa aku harus harus ngerawat kebun yang seperti ini. Soalnya kalau dari produktivitas robusta sama arabica masih lebih banyak hasil panen robusta untuk tonasenya. Cuman dari mereka sendiri akhirnya mikir, kok aku mau ngerawat kebun yang udah gak produktif gitu. Aku ngerawat kebun yang lain lebih mending untuk kehidupanku gitu. Jadi sekedar hidup aja panen untung gitu. Sampai satu ketika ada salah satu temanku jalan ke kebun itu ikut orangnya perhutani. Orang perhutani pun waktu itu udah melek arabica belum? Belum. Jadi dia ikut muter sih, ikut patroli gitu. Kok kebetulan dia sendiri salah satu kopi entusiasnya di sini. Gitu. Dia ngerti kok ini ada kebun arabica tapi kok gak kerawat. Gitu. Akhirnya dia cari orangnya. Cari pemilik kebunnya. Gitu. Ketemulah pemilik kebunnya. Waktu itu ya dia tanya, kenapa kok kebun ini gak dirawat Pak? Soalnya kan kalau lihat dari
nilai Robusta sama Arabica jelas jauh lebih tinggi Arabica. 2 kali lipat lebih nggak sih, lipat. Mas? Terus? Jadi mereka cari orangnya sama temanku, dicari orangnya, ketemu, mereka bimbing petani itu. Dikasih tahu bahwasannya sayang banget kalau ini bisa dijual kayak Robusta. Seharusnya ini lebih tinggi daripada Robusta. Awal sih mereka masih belum percaya. Cuman lambat laun akhirnya kebetulan di sana ada anaknya. Dan anaknya itu juga seumuranku. Kebetulan anak itu melek informasi. Jadi dia banyak baca tentang kopi, kenapa kok kopi ini bisa lebih tinggi harganya kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang kebetulan petaninya bisa proses sendiri sekalipun nggak banyak. Berarti sekarang Arabica di sini tuh mulai ditumbuhkan lagi. Benar. Tapi untuk kualitas pun juga masih standar. Bisa dikatakan seperti itu. Cuman kalau dari minat petaninya sendiri, kebetulan ada beberapa titik lahan di sini yang ketinggiannya bagus dan petaninya itu biasanya minta bibitnya kayak gitu. Soalnya ngerti harga Arabica itu lebih mahal daripada Robusta. Sekarang mulai ngerti semua. Berarti sudah imbang ini ya sekarang Robusta Arabica. Cuma konsumennya masih kepada Robusta. Bener. Oh. Tapi kalau di sana Mas di Gentengan kurang tahu juga sih. Cuma rata-rata sudah P60 terus. Mungkin kalau di sini masih tubruk gitu Mas. Kalau tubruk sendiri, kalau di kafeku sendiri mulai dari tahun ini udah dihapus. Oh malahan? Berarti apa kalau Robusta? Kalau Robusta biasanya mereka kalau nggak minta Americano tetap di V60 nanti jatuhnya. Tetap filterannya ya? Soalnya beberapa konsumenku masih ngerasa aneh sih Arabica. Soalnya masa ada rasa kopi kecut gitu. Ada salah satu statement dari mereka seperti itu. Berarti bagi mereka kopi enak itu kopi yang pahit. Balik lagi ke roastery ya Mas. Aku nggak tahu sama sekali dunia ini kan. Terus Saman biasanya kalau ngerosting kan, Saman ada beberapa kebun nih yang Saman ambil. Itu kan masa panennya bareng kan kalau kopi Mas? Lah itu Saman roastingnya satu kali waktu itu atau enggak? Enggak sih, cuman kalau aku sendiri lihat dari stokku sendiri, biasanya 1 minggu beberapa jenisnya aku beda-bedain. Jadi enggak bareng 1 hari full gitu enggak. Enggak, berarti itu juga bisa jadiin stok beberapa bulan ke depan enggak? Green bean itu? Bisa. Masih bisa? Masih bisa. Pokoknya gimana? Kalau green bean sendiri, asal metode simpannya benar. Gitu. Bisa sampai mungkin 1,5 tahun. Oh bisa? Bisa. Itu tapi sudah melalui proses-proses itu kan Mas? Kayak full wash natural gitu-gitu udah melalui itu? Oh. Kayak gitu, asal ya kataku tadi, proses simpannya bener, pakai plastik ya, kalau bisa sih pakai Green Pro. Apa itu? Green Pro itu ada salah satu plastik dia yang emang bebas hama sama bebas nyebur. Plastiknya emang dimodif untuk seperti itu? Iya. Kalau karung goni Mas? Karung goni sendiri kalau cuman sekedar ditaruh karung goni biasanya kurang efektif, soalnya karung goni sendiri kan punya pori-pori yang gede, jadi kelembaban udara bisa mudah masuk. Kalau sama sekarang menyimpannya gimana? Kalau aku sendiri di sini ada karung goni, tapi di dalam karung goni aku lapisin plastik lagi. Oh, itu ditutup terus ya, nggak boleh dibuka? Sama sekali nggak boleh dibuka? Berarti seumpama ya di karung goni itu ada 10 kg seumpama. Itu kan pasti bakal ngerosting terus sama Mas? Iya. Itu nggak apa-apa dibuka? Kan roastingnya kan mungkin per bulan lah anggapannya. Itu nggak apa-apa per bulan dibuka? Nggak apa-apa, gitu. Asal jangan sering. Kayak gitu sih. Asal jangan apa? Jangan sering. Oh. Jadi kita ambil aja secukupnya. Gitu. Habis diambil ya udah ditaruh lagi. Tutupnya lebih rapat lagi gitu. Oh, berarti nggak apa-apa ya sebenarnya ya? Apa sebenarnya. Terus untuk proses merosting Samen sekarang tahap masih belajar atau sudah merasa agak bisa atau sudah bisa? Tetap masih belajar juga. Masih belajar. Gitu. Masih belajar. Berarti Samen roastingannya Samen sekarang nggak stay. Maksudnya nggak kompeten. Kan berarti kan kalau masih belajar kan sometimes masih sekarang rasanya
kayaknya kurang keluar ini deh. Besok ngerosting lagi, pengen ngeluarin ini lebih gitu. Sama masih gitu berarti. Belum Kalau konsisten. sekarang beberapa produkku udah ada profile lock. Jadi tiap kali produk sebelum aku rilis, aku cari dulu profil bagusnya itu di mana sih? Profil optimalnya itu di mana sih? Jadi tiap kali ngerosting aku ada namanya flow chart profile lock. Jadi tiap kali kenaikan suhu atau beberapa variabel yang aku pakai aku catat di sana. Jadi tiap kali ngerosting tiap kali selesai ngerosting itu ada yang namanya QC, quality control, untuk aku sendiri di sini. Jadi semisal aku coba sama timku di sini, aku tes QC-nya, kalau semisal ada salah satu yang kurang, jadi kalau ada profile lock aku bisa evaluasi. Kayak gitu sih. Profile lock itu apa yang di laptop itu, Mas? Bukan? Ya, ada juga yang di laptop. Oh. Biasanya kalau yang di laptop itu pakai aplikasi artisan gitu. Itu kan ya Mas ya, untuk restingnya itu cuma tergantung kopi atau apa? Tergantung Identitas. densitas. Apa itu? Tingkat kerapatan biji. Gimana itu? Jadi tiap biji ini kan beda-beda sih. Anggaplah beberapa biji kayak Arabica itu punya densitas tinggi. Gitu. Semakin tinggi densitas, otomatis tingkat restingnya dia bakalan semakin lama. Kayak gitu. Sebelum dirilis. Soalnya fungsi dari resting sendiri adalah ngilangin karbon kan, karbon gitu. dioksida. Karbon dioksida yang ngendep di dalam kopinya. Otomatis ketika densitasnya tinggi, karbon itu enggak keluarnya susah. Gitu. Keluarnya agak susah. Jadi agak lama biasanya. Itu dipatok Arabica aja atau Arabica jenis A, B, C gitu untuk kerapatannya? Sebenarnya tiap Arabica beda-beda, sekalipun varietasnya sama, tapi kebun yang ditanam itu berbeda, densitasnya pasti berbeda. Itu mengetahui itu dari mana, Mas? Kalau aku lebih pakai cara manual sih. Biasanya kan ada emang pengukur densitas, itu udah ada pakai aplikasi, pakai alat. Cuman kalau aku sendiri di sini pakai hitungan liter. Jadi tiap kali wadah 1 liter, aku isi full di sana. Jadi dalam 1 liter ada berapa gram kopi. Oh, kalau gramasinya rendah berarti densitasnya rendah. Oh, gitu. Itu saman setiap biji kopi saman gituin? Iya. Berarti tujuannya biar dia bener-bener ya Mas ya, maksimal gitu ya? Benar. Cuman kalau ngomong di resting sendiri, itu lebih ngukur densitas after roasting. Kayak gitu. After roastingnya? Iya. Bukan sebelum roastingnya. Berarti beda? Beda. Kalau densitas sebelum roasting, biasanya ngaruh ke temperatur yang kita mau pakai saat mau roasting. Ya, benar. Berarti tapi kan ketika Arabica itu rendah gitu loh, Arabica ini rendah. Apa setelah roasting dia bisa tinggi? Bisa aja. Bisa. Soalnya gini, ukuran densitas yang ada di dalam kopi ketika udah roasting itu tergantung juga dari profil yang mau kita keluarin. Kayak light gitu. Kalau light gimana, Lem? Kalau light? Otomatis kalau light densitasnya bakalan lebih rapat daripada yang medium. Soalnya yang medium ini kan lebih matang. Kayak gitu. Berarti kalau yang dark itu berarti densitasnya berarti longgar banget itu udah? Iya, benar. Makanya aku tuh tahu sedikit gitu Mas ya, kayak Robusta yang buat espresso itu kan nggak perlu resting lo bisa langsung dibuat, langsung di grinder gitu. Aku nggak tahu itu asal-muasalnya gimana kok langsung bisa, tapi kalau Arabica kok harus resting 7 hari lah, 14 hari lah gitu. Aku baru tahu, berarti gara-gara densitas itu. Cuman sepengetahuanku sendiri sih, tiap sekalipun itu Robusta atau pakai dark profil dark, tetap juga harus ada restingnya. Soalnya kan tetap aja namanya roasting, ada karbon dioksida yang masuk. Itu kan enggak sih Mas? Kita semen lulusan pertanyaan ya. What if jika itu langsung dikonsumsi apakah beracun untuk tubuh? Iya. Jika terlalu banyak. Iya, soalnya namanya juga karbon dioksida ya. Efek buat tubuh kan nggak bagus gitu. Zat karbon ini kalau kita konsumsi lebih, mungkin beberapa kayak yang kalau aku sendiri, pengalamanku sendiri, ketika
kopi ini zat karbonnya masih tinggi atau masih fresh dari roasting, itu biasanya agak nggak enak di perut. Kejadiannya kayak gitu. Lebih ke kembungnya Iya, benar. atau sakit perutnya? Kalau sakit perut akibat apa namanya? Ngopi? Apa? Bukan. Mules. Itu sih lumrah. Soalnya sifat dari kopi memperlancar pencernaan, kayak gitu. Cuman kalau mules itu yang nggak lumrah. Oh, berarti ada something wrong sama kopinya? Oh, sejauh ini pengalaman roastingnya udah berapa tahun, Mas? Aku sendiri mulai roasting dari tahun 2015. Sekarang 2021, 6 tahun berarti. 6 tahun jalan. 6 tahun jalan. Dan sama still belajar, masih belajar. Terus menerus. Soalnya kopi ini nggak ada selesainya. Tapi kan nggak sih, bener nggak sih Mas, ketika kan sama dari 2015 ya, konsumsi orang tuh terus berbeda setiap tahunnya. Iya. Tiap tahun Indonesia pasti ada kenaikan konsumsi kopi. Gitu. Kayak seleranya juga bakal berbeda terus nggak sih Mas? Iya. Berarti itu ya sebenarnya yang jadi PR roastery itu ya. Benar sekali. Tapi konsumen kan mengetahui selera berbeda kan karena dari kopinya sendiri sebenarnya Mas. Ya nggak sih? Maksudnya Mbak? Maksudnya kayak aku suka kopi yang gini nih. Tapi kan gara-gara sudah pernah minum kopi itu kan. Andai kata kopi itu belum pernah diminum sama sekali kan nggak tahu selera itu sebenarnya. Berarti kan sebenarnya juga dari roastery sendiri. Ketika roastery idealis pengen mengeluarkan rasa ini dan kebetulan konsumen banyak yang suka kan sebenarnya ke situ toh. Cuman dari beberapa pengalamanku ya, minum kopi ini bukan seperti makan kue. Makan kue yang aku suka coklat, aku suka stroberi. Tapi kalau dari minum kopi sendiri, mungkin ada beberapa orang aku suka kopi yang bodinya light, atau aku suka kopi yang sweetness-nya tinggi. Cuman dari bahasa itu biasanya teman-teman cari experience yang lebih. Kayak gitu. Gimana sih rasa light dari kebun yang ini? Gimana sih rasa light dari tahun panen yang ini? Kayak gitu. Berarti dari situnya yang seru ya Mas ya? Makanya aku sendiri gak ada kata selesai di dalam kopi, terus belajar, soalnya gak bakalan selesai kalau kita bilang selera masyarakat. Selera masyarakat pasti terus berkembang. Tapi Saman menuruti selera masyarakat ya? Nggak, Saman punya standar sendiri untuk diriku gitu? Kalau dari teknik roastingnya mungkin iya. Cuman kalau dari sistem bisnisnya ya tetap kita ngikutin pasar. Tapi tetap kan punya kendali atas itu. Maksudnya Saman nggak bener-bener ngikutin pasar banget. Saman punya konsistensi pada diri sendiri kan? Bener. Tetap ada SOP yang harus kita jalanin ke tekniknya nanti. Berarti ini loh roasternya ini gitu kan, biasanya gitu kan Mas, ciri khasnya gini gitu. Bener. Kalau Saman ciri khasnya apa? Bisa sih kalau mau bilang ciri khas. Aku nggak tahu soalnya Mas. Yang bisa bilang ciri khas roaster ini otomatis kan konsumennya. Sebenarnya sih. Kayak gitu. Tapi kan sometimes Saman tahu kan Mas dari orang-orang yang datang ke Samyan. Mas kopinya Saman gini ya ternyata gitu. Enggak loh. Kalau aku sendiri lebih ngikutin dari beans yang aku pakai. Kayak gitu. Bukan nggak mungkin sih, mungkin saja. Cuman jarang banget beans A, beans B, beans C ini profilnya sama atau teknik roastingnya sama, gitu. Berarti ya sih. Tapi kan pasti ada sesuatu yang sama, atau Mas? Nggak bisa kah? Ada, cuman kayak secara besar, garis besarnya gitu loh. Ada, cuman lebih ke tahapan teknis aja sih. Oh. Kayak gitu. Cuman kalau udah bilang profile lock, ya tetap gimana kekuatan intuisi kita mengenal kopi itu. Berarti itu jam terbang jatuhnya, intuisi. Bisa juga. Kalau dari ilmu langsung baca gitu nggak bisa nemu itunya. Mungkin beberapa orang bisa, cuman jarang banget kalau kita nggak tiap hari atau tiap waktu kita megang kopi itu. Pernah ngerasa berat nggak Mas teman ini ngerosting? Pernah banget. Pernah banget ngerasain. Kapan Mas? Apalagi kalau udah bilang mulai dari musim corona. Mulai dari, jangan musim lama. Corona jangan dibuat musim. Udah sekali aja. Dari corona. Semua beratnya dari mana? Dari pasarnya atau dari cara ngerosting? Oh, yang aku tanyain tapi dari ngerostingnya Saman Mas. Oh, dari ngerostingnya sendiri.
Apa emang selalu have fun atau ada masa-masa beratnya? Ada sih sebenarnya, kalau aku sendiri sih buat aku roasting itu seni. Sekalipun di apa namanya step by stepnya atau SOP-nya itu teknis, tapi kalau udah bilang intuisi itu tetap seni. Namanya dia bisa dikatakan kerja seni, namanya juga seni. Kalau kita udah gak mood bawaannya, Nggak usah. mending nggak usah. Oh, Gitu. berarti tetap mood ya Mas ya, Iya. yang menentukan. Walaupun saat menyeduh pun juga mood ya Mas. Iya. Semuanya tergantung mood. Oke, segitu dulu sama Mas Ari Oke. hari ini. Thank you. Semoga bermanfaat ilmu roastery-nya. Bye-bye. Bye.